selain sebagai seorang pengawas syariah, saya punya background keuangan. Saya seorang banker syariah di bank syariah juga. Jadi insya Allah nanti kita bisa diskusi tentang keuangan juga. Lalu background saya adalah juga pengusaha, ya. Jadi banyak profesinya ya Mbak ya. Jadi apa namanya? Nanti kita bicara ekonomi juga dari perspektif seorang pengusaha seperti apa ya teman-teman sekalian. Baik, langsung saja izin saya share screen ya. Saya diberi waktu berapa lama ini? Moderator, saya diberi waktu berapa lama? Halo, iya. 30 menit, Pak. 30 menit ya? Iya. Saya belum bisa screen sharing. Mohon saya diberi capability untuk screen sharing. Oh, oke. Sebentar ya, Pak. Alhamdulillah peserta yang hadir sudah 128 orang selain saya. Berarti total 109 termasuk saya ya. Iya, alhamdulillah. Luar biasa nih pesertanya ya. Dan ini dari Iya, seluruh Indonesia ya. Dari iya Pak, ada yang dari Sulawesi, ada yang dari Tangerang. Halo semuanya teman-teman. Oke Pak, tadi sudah ya, sudah diberi ya. Baik. Udah dijadiin. Boleh dicoba lagi. Ya, sudah kelihatan ya teman-teman sekalian ya. Oke, udah. Ya. Saya akan mencoba menyampaikan beberapa hal tentang peluang dan tantangan ekonomi syariah di 2021 ya. Ini tentunya satu materi yang nggak mudah sebetulnya ya. Kenapa? Karena 2020 ini adalah tahun yang unpredictable. Tahun yang kita jalani, kita alami sama sekali di luar prediksi ya. Saya masih ingat betul ketika kita banyak diskusi di tahun 2019, 2018, 2019, optimisme luar biasa di tahun 2020, 2021. Tetapi kenyataan berbeda. Tiba-tiba dalam sekejap semua berubah, semua berbalik arah, dan tentunya kita sudah ketahui bersama ya, pandemi ini menyebabkan, ini saya kok nggak bisa geser slide-nya ya, kenapa nih? Oke. Ya, di triwulan 3 2020, data yang kita sudah dapatkan, kita alhamdulillah ekonomi minus di 3%. Masih alhamdulillah ya, karena itu artinya sudah rebound sebetulnya. Di triwulan 2 kita dapati di minus 5,32%. Dan itu juga sudah ada tren turun memang sejak triwulan 3 2019. Jadi memang sudah 3 triwulan berturut-turut sudah ada tren yang sedikit menurun dan semakin dalam. Jadi pandemi corona ini benar-benar membuat ekonomi semakin mantap jatuhnya ya, ke minus 5,32% yang kita dapatkan. Nah, kalau ditilik dari industrinya ya, itu ternyata ada satu sektor yang masih bertumbuh baik, yaitu pertanian. Dan sektor ini juga yang masih dilihat oleh lembaga-lembaga keuangan sebagai sektor yang masih memiliki tingkat risiko cukup rendah dan prospek yang masih cukup baik at that time ya, saat itu. Maksudnya di awal 2019 ketika awal-awal COVID itu terjadi. Terbukti pertanian masih cukup bagus, dan yang paling jatuh dalam adalah di sektor perdagangan dan reparasi, yang itu artinya related to otomotif ya, related to apa namanya mesin-mesin seperti itu ya, industrinya seperti itu yang jatuhnya paling dalam. Sementara kalau kita lihat dari apa namanya dari pengeluaran, maksudnya dari bukan sektor industrinya tapi pelakunya ya, itu konsumsi pemerintah memang masih cukup baik.
tetapi itu tentunya memang ditopang dari hutang negara yang juga cukup tinggi. Lalu pengeluaran pemerintah juga dari program pemulihan ekonomi (PEN) itu juga cukup tinggi. Tetapi kalau kita bicara dari sisi konsumsi rumah tangga itu jatuh cukup dalam, minus 4%. Dan penanaman modal itu juga minus di 6%, serta yang cukup paling jatuh, tapi positif sebetulnya buat kita adalah jatuhnya impor. Ya, di sini kita lihat bahwa impor ini apa namanya? Ini saya agak terganggu dengan saya menjadi host ya, lalu saya harus memencet ini, nah itu. Jadi berapa kali keluar terus tuh yang mau masuk. Mungkin co-host aja harusnya. Nah, impor memang jatuh minus 21,86%. Tapi itu justru berkontribusi positif ya, karena jatuhnya impor dengan berkurangnya defisit perdagangan. Nah, ini yang terjadi di Indonesia pada triwulan 3 2020 kemarin. Lalu apa yang akan terjadi nih teman-teman sekalian ya? Next ke depannya ini mau kayak apa kita nih? Ini tentunya menjadi pertanyaan banyak pihak. Seperti mungkin para pengusaha ya, itu bertanya-tanya, terus saya harus ngapain? Kemarin saya baru berdiskusi dengan salah satu pelaku usaha yang menyampaikan bahwa apakah tepat kita berinvestasi saat ini? Pertanyaan seperti itu. Saya yakin pertanyaan ini ada di benak teman-teman sekalian. Tadi juga ada yang bertanya bagaimana meningkatkan penjualan dan sebagainya, sementara biaya melonjak begitu tinggi. Nah, itu tentu menjadi pertanyaan. Saya kira klasik pertanyaan ini. Saya waktu itu menjawab dengan satu filosofi yang kita sudah pernah kenal cukup lama, ya. Nah, Ibu kita Kartini, R.A. Kartini pernah mengajarkan satu buku yang diberi judul Habis Gelap Terbitlah Terang. Ini adalah hukum alam kalau saya bilang ya. Hukum alam ini satu hukum alam, satu kepastian bahwa kalau kita coba menilik ke pengalaman di krisis ekonomi tahun 2008 yang di grafik sebelah ini nih ya. Coba teman-teman bisa lihat di situ. Ada dua hal yang kita bisa amati dan pelajari. Dan saya punya keyakinan bahwa semua krisis-krisis akan seperti ini grafiknya. Apa itu? Dia akan melonjak tinggi. Melonjak tinggi setelah kejatuhan yang dalam. Betul ya? Nah, jadi betul kata R.A. Kartini ya, habis gelap terbitlah terang. Jadi justru jangan takut. Sekarang the time to invest betul. It's time to invest. Kalau punya uang tapi ya. Kalau nggak punya uang, kita tentu harus mengakses ke lembaga keuangan. Yang salah satunya adalah Capital Boost. Promosi nih. Baik, kalau kita coba pelajari sedikit aja ya, ini hanya tambahan aja sedikit tentang di krisis ekonomi 2008. Waktu itu ekonomi negara-negara maju justru yang jatuh paling dalam. Nah, sementara di emerging countries ya, negara berkembang itu jatuhnya justru di bawah, lebih kecil maksudnya, lebih kecil dari kejatuhan rata-rata dunia. Nah, ini tentunya bisa dipahami, maksud saya bisa menjadi bahan pertimbangan untuk menganalisa bagaimana kondisi ekonomi Indonesia ke depan. Jadi jangan takut, saya punya keyakinan bahwa kejatuhan ekonomi kita tidak akan sedalam katakanlah Amerika, Jepang, bahkan negara-negara Eropa. Dan itu sudah terbukti yang kita saat ini sudah mengalami rebound di kuartal ketiga 2020 dan insya Allah akan terus naik. Bagaimana proyeksinya tahun 2021? Nah, ini teman-teman harus tahu. Tadi sudah saya sebutkan ya bahwa kejatuhan ekonomi ini sudah mengalami rebound di semester kedua tahun 2020. Alhamdulillah dari luar negeri juga seperti IMF itu sudah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia ini di tahun 2021 akan mendarat di teritori positif yaitu di 4,8% proyeksi. Ya. Di 2022 diproyeksikan 6%. Alhamdulillah.
cukup bagus ya. Sementara dari dalam negeri, Bank Indonesia juga memproyeksikan pertumbuhan itu di 2021 mencapai bahkan 5,8%, lebih optimis dari IMF. Sementara Bank Dunia sedikit less optimis dari IMF, tapi masih ada di atas 4%, yaitu 4,4%. Ada satu berita baik di Indonesia di bidang keuangan, yaitu lahir bank infak terbesar, bank syariah terbesar di Indonesia, yaitu Bank Syariah Indonesia. Nah, untuk ekosistem halal sendiri, ya, ada kabar baik, yaitu bahwa pertumbuhannya terus meningkat. Data di tahun 2019, belanja penduduk Muslim dunia itu berkisar di 2,02 triliun US dollar di tahun 2019. Ya. Sementara walaupun turun di 2020, tentunya akibat pandemi ya, kita sudah tahu, kita minus di 8%, yaitu turun ke 1,85 triliun US dollar, tapi diperkirakan akan kembali naik dan mulai akhir 2021 ini, seiring terkendalinya efek pandemi, itu akan terus naik, bahkan diproyeksi tahun 2024 belanja penduduk Muslim dunia ini akan kembali tinggi di 2,4 triliun US dollar. Sementara aset keuangan syariah global di tahun 2019 juga sudah menyentuh 2,88 triliun US dollar. Nah, sektor apa saja nih yang menarik untuk ke depan ya? Untuk rankingnya di 2019, pertama ada diduduki oleh makanan halal, sektor makanan halal. Ini cukup menarik. Dia nilainya cukup tinggi di 1,17 triliun US dollar. Fashion Islami ada di nomor 2, ya. Media dan rekreasi Islami di urutan ketiga. Lalu pariwisata ramah Muslim itu di 220 miliar US dollar ada di urutan keempat. Sementara kosmetika dan obat-obatan halal juga bertumbuh sangat pesat. Jadi kurang lebihnya ada 5 sektor ini yang masih bertumbuh cukup baik ke depannya, bahkan ya di bidang halal industri. Peluang Indonesia di halal industri seperti apa? Nah, ini menarik teman-teman sekalian ya. Indonesia ini negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia. Tentunya lokal demand kita terhadap halal industri ini sangat tinggi. Dan itu juga dilirik oleh banyak negara-negara asing seperti Malaysia, Singapura, Thailand, Taiwan, Hong Kong, Jepang, bahkan China sendiri itu membidik market halal Indonesia. Sementara itu global demand ya yang secara konsisten terus meningkat itu dengan kumulatif rata-rata 5 tahun terakhir ada di 3,5% pertumbuhan. Ini sangat menarik untuk dibidik oleh para pelaku industri halal di Indonesia. Nah, jadi kalau melihat mengacu kepada grafik yang tadi bahwa menurunnya impor jauh lebih dalam daripada menurunnya ekspor, ini tentunya menjadi peluang tersendiri bagi teman-teman yang ingin membidik pasar ekspor. Pasarnya masih terbuka luas, ya. Nah, ini dia ada grafiknya yang baru. Jadi kalau dilihat dari perbandingan dari tahun 2019 ke tahun 2020, ternyata ekspor itu justru berkontribusi positif luar biasa ya. Alhamdulillah di tahun 2020 ekspor kita positif 14,63%, sementara impornya turun. Nah, yang tadinya ekspor impor tuh berimbang, bahkan lebih tinggi impornya ya di tahun 2019, teman-teman bisa lihat di sini. Akhirnya di tahun 2020 justru malah ekspor kita lebih tinggi daripada impornya. Jadi kalau mau dikatakan pandemi ini musibah, ya musibah. Tapi ada berkahnya juga loh teman-teman sekalian ya, ada berkahnya. Apa? Terbuka pasar ekspor ya, ke depan yang semakin membaik. Seperti itu. Nah, jumlahnya pun juga meningkat dari 14 ini triliun dolar ya kalau nggak salah, itu meningkat menjadi 16 triliun dolar. Ya, ini yang tentunya bisa dijadikan peluang buat para pelaku usaha di Indonesia. Akan tetapi, apakah semudah itu menangkap peluang ini? Nah, ini jadi pertanyaan ya. Tantangannya ekspor apa?
Pertama, kualitas atau mutu produk. Yang kedua, kapasitas. Skala produksinya nih ya, berulang kali ini menjadi problem ketika permintaannya tinggi, sementara kapasitas produksi kita tidak mencukupi. Lalu standarisasi dan sertifikasi ini juga sesuatu yang penting karena menjadi syarat dari para importir. Ya, importir di negara tujuan itu mempersyaratkan adanya standarisasi dan sertifikasi produk biasanya seperti itu. Ini tantangannya. Yang ketiga, yang keempat, profesionalitas daripada proses produksinya hingga sampai pengiriman dan seterusnya. Ini tentunya menjadi tuntutan oleh pembeli di luar negeri. Pemasaran ini juga menjadi tantangan. Ya, tadi ada yang bertanya tadi di chat, gimana cara memasarkannya dan seterusnya. Nah, saluran pemasaran ke luar negeri ini juga menjadi satu yang penting untuk diperhatikan dan sebetulnya bisa menjadi peluang usaha kalau teman-teman bisa menangkap. Sementara itu, tantangan yang keenam adalah layanan. Bagaimana tentang after sales, complaint handling, dan sebagainya. Sudah mampukah pelaku industri di Indonesia terhadap menghandling ini semua? Nah, ini tentunya kita kembali ke data bahwa sebenarnya tadi sudah ada ya di video yang ditampilkan di depan, 99% pengusaha di Indonesia ini masih ada di kelas ultra mikro, mikro, dan kecil. Ya. Hanya 1% pengusaha kita yang ada di kelas menengah dan besar. Nah, berkaitan dengan kapasitas, berkaitan dengan kemampuan keuangan, berkaitan dengan profesionalitas, dan seterusnya. Ini masih menjadi tantangan berat. Bahkan 78% UMKM itu tidak bankable. Ya. Nah, dari data Bank Indonesia tahun 2018, hanya 22% UMKM yang mendapat akses permodalan dari lembaga keuangan formal. Tepat sekali tadi di yang video tadi, 25% mengatakan masih ada problem permodalan dari hasil survei. Dan datanya memang 78% UMKM itu tidak bankable. Nah, akses permodalan masih menjadi masalah klasik bagi pelaku usaha di Indonesia untuk bisa naik kelas, untuk bisa melayani bank ekspor, untuk bisa menangkap peluang-peluang usaha yang ada di Indonesia. Ini masih menjadi masalah klasik. Nah, alhamdulillah mulai marak nih di Indonesia yang namanya peran fintech syariah. Ya, mulai adanya fintech syariah yang berperan terhadap perekonomian itu jelas kita bisa memberikan akses permodalan alternatif kepada pelaku usaha Indonesia. Jadi fintech syariah membidik segmen tadi itu. Mereka yang masih tidak bankable tapi perform usahanya baik dan memiliki prospek future prospek yang cukup baik. Itu bisa dibiayai oleh melalui program P2P ya, peer-to-peer lending, fintech syariah, seperti yang teman-teman semua tahu, Capital Boost adalah bergerak di bidang itu. Untuk yang kedua adalah menaik kelaskan usaha. Hadirnya fintech syariah berharap usaha dari mikro bisa naik ke kecil, bisa naik ke menengah, dan kemudian bahkan bisa menjadi besar dengan juga kemampuan aksesibilitas terhadap pasar yang juga harus ikut ditingkatkan. Nah, kelebihan daripada fintech syariah adalah bukan hanya sekedar memberikan akses keuangan kepada yang membutuhkan dana, tetapi juga membuka peluang investasi bagi pemilik dana. Jadi teman-teman kalau lagi dananya nganggur, justru bisa berinvestasi. Jadi di sini terjadi transaksi yang sifatnya resiprokal. Ya. Jadi pas butuh nih bisa pinjem, gitu ya. Ini menarik nih. Pas lagi kelebihan, lagi idle dananya bisa diinvestasikan, menolong yang lain yang butuh. Nah ini tentunya fintech syariah akhirnya menjadi satu pola kelahiran ekosistem baru, ekosistem keuangan yang baru yang nanti akan menjadi satu ceruk tersendiri yang di situ akan muter-muter dananya di situ kurang lebih seperti itu. Pas butuh pinjem, pas punya minjemin dan seterusnya. Nah ini tentunya sangat berkontribusi positif terhadap perputaran roda perekonomian Indonesia. Silakan kunjungi www.capitalboost.co.id. Baik, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kayaknya sudah persis 30 menit. Untuk itu,
Saya stop screen sharing-nya. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator. Silakan. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Reza pemaparannya. Seru banget tadi dan banyak banget tadi data yang sudah Bapak paparkan juga ya. Seru banget tadi, pas banget emang 30 menit. Terima kasih banyak Pak Reza. Oke, jadi kalau misalnya, teman-teman mungkin untuk yang baru masuk nih ya, kalau misalkan saya boleh simpulkan dari pemaparan Pak Reza tadi, tentang apa sih tantangan yang kita akan hadapi di tahun 2021 seputar ekonomi gitu ya Pak. Jadi memang pertumbuhan ekonomi di Indonesia mengalami penurunan pada tahun 2020, tepatnya pada triwulan ketiga. Dan walaupun di saat turun itu juga banyak sekali sektor-sektor yang terpengaruh. Ada yang sangat turun, bahkan ada yang tergantikan, tapi yang sempat survive adalah salah satunya di sektor pertanian, seperti itu ya Pak? Iya. Nah, terus juga, tapi kejatuhan ekonomi Indonesia masih ada rebound, tadi seperti yang dijelaskan oleh Pak Reza juga, dan juga ada potensi nih teman-teman, terutama di ekosistem halal yang sedang marak, yang sedang meningkat saat ini. Contohnya di tahun 2019 ada sektor halal dunia yang terus-menerus memiliki revenue yang tinggi. Yang pertama itu di makanan halal, terus juga di fashion islami, terus juga di media dan rekreasi Islam. Selanjutnya ada pariwisata ramah muslim, dan yang terakhir kosmetika dan obat-obatan halal. Ya. Terus juga tantangannya sebenarnya ada 99% usaha-usaha di Indonesia ini yang masih tergolong mikro, ultra mikro, dan juga kecil. Nah, sedangkan hanya 1% usaha yang ada di Indonesia itu masuk ke dalam kategori kelas menengah dan besar. Nah, ini menjadi PR kita bersama, gimana caranya supaya UKM-UKM kita ini bisa grow bareng-bareng, bisa sampai akhirnya ada pada kelas menengah dan juga besar. Nah, salah satunya di sini tadi Pak Reza juga menjelaskan soal peran fintech syariah ya Pak? Iya. Ya. Nah, di fintech syariah ini juga pada akhirnya bisa membantu akses permodalan alternatif kepada pelaku usaha di Indonesia, teman-teman. Jadi kita bisa bantu naikin kelas usaha-usaha yang ada di Indonesia dari yang kecil. Bahkan bukan cuma memberikan akses permodalan, tapi kalau pas duit kita lagi idle juga kita bisa invest. Jadi akan terus akan perform terus duit kita tuh, gitu. Oke, iya. Jatuhnya nanti produktif ya Pak? Iya, dual solution jadinya kan. Iya, win-win juga karena betul memang sekali. fintech ini juga lagi jadi tren juga Pak di kalangan anak muda sebenarnya. Yes, tepat banyak dilirik juga. Betul. Iya, benar banget. Oke, nah jadi itu pemaparan dari Pak Reza. Terima kasih banyak Pak Reza. Nanti kita ketemu lagi di sesi tanya jawab. Oke. Oh ya, teman-teman, aku juga mau ngingetin, jangan lupa untuk isi link absensi, ada di kolom chat. Teman-teman bisa langsung akses, nanti akan dikirimkan e-sertifikat melalui email teman-teman semuanya. Dan juga, mau ngingetin, nanti di webinar ini akan ada door prize, jadi siap-siap, jangan kemana-mana dulu, dan pantengin terus sampai akhir sesi ya teman-teman. Ya. Oke. Selanjutnya kita langsung masuk aja ke pemateri yang kedua. Pemateri kedua kita ini nggak kalah menarik dari pemaparan dari Pak Reza. Ada Mas Akram Muhammad. Halo, Assalamualaikum Mas Akram. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Mas Akram, terima kasih sudah hadir di webinar Capital Talk 13. Selamat siang. Terima kasih juga buat Capital Boost Indonesia yang sudah bersedia untuk mengundang kami dari Kevan untuk hadir di sini. Oke, siap. Udah siap ya, Mas? Mas Akram? Insya Allah udah siap. Oke, teman-teman, sebelumnya saya mau bacain dulu CV dari Mas Akram Muhammad. Keren banget beliau ini. Jadi, Mas Akram ini memiliki nama panjang Muhammad Akramullah. Beliau merupakan founder dari Kevan ID. Begitu, bukan begitu, Mas? Ya, Kevan ID. Kevan ID. Beliau merupakan lulusan dari Monash University Malaysia, Banking and Finance tahun 2017, dan juga pernah menempuh pendidikan di Mustafa Germirli Iman Hatip Lisesi Turki Islamic Studies. Oke.
Udah banyak sekali juga speaking experience-nya di tahun 2020. Banyak juga, salah satunya menjadi narasumber di Padebook Sosmedpreneur, lalu juga BNI Gria Hasanah Expo, Indonesia Syariah Economic Festival, di Wirausaha Berbasis Masjid Indonesia Islamic Youth Economic Forum, dan masih banyak lagi ya, Mas. Oke. Untuk Mas Akram udah siap ya? Ya, baik. Oke, boleh. Untuk Mas Akram, saya persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Akram. Mungkin masih ada yang belum tahu, jadi saya merupakan sebuah founder dari sebuah page Instagram yang bernama Kevan Islamic Finance. Jadi di sana kita mencoba untuk mengedukasikan tentang apa sih sebenarnya keuangan syariah itu dan kemana saja sih arahnya pergerakannya ke depan itu seperti apa, dan juga kita tidak hanya ingin fokus pada aspek hukum dari sebuah transaksi, tapi kita juga ingin memperlihatkan bahwa dengan terlibatnya masyarakat, dengan masyarakat menggunakan produk keuangan syariah, insya Allah itu akan membangun keuangan ekonomi kita dan juga industri ekonomi syariah kita. Mungkin saya langsung saja untuk melakukan share screen biar kita lebih gampang. Saya nggak bisa melakukan share screen ini, Mbak Rara. Oke, sebentar ya Mas Akram. Ya. Oke, boleh dicek lagi nih, Mas. Oke, udah bisa ya. Oke, sip. Baik, kebetulan di siang hari ini kita bakal ngomongin tentang instrumen investasi syariah. Jadi apa saja sih instrumen investasi syariah yang ada di Indonesia? Dan tentu saja instrumen investasi ini sudah melewati proses yang panjang. Bagaimana mereka bisa hadir di masyarakat itu sudah melewati yang namanya proses screening syariah, di mana yang pertama sekali itu kita akan melihat bahwa sebuah instrumen investasi ini pertama kali bakalan mengikuti standar syariah internasional yang dibukukan oleh organisasi yang namanya AOIV, dan kemudian setelah level internasional dia akan masuk pada level DSN MUI, selaku lembaga syariah tertinggi di Indonesia, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Jadi seperti apa sih sebenarnya investasi syariah itu? Sebelum kita mulai, saya ingin memperkenalkan bahwa investasi itu bukanlah sesuatu yang main-main. Investasi itu adalah sesuatu yang serius. Ketika kita bicara investasi, kita bukan sekedar berbicara spekulasi, di mana mungkin besok kita untung dan kemudian lusa kita mengalami kerugian. Jadi kan kita sering mendengar nih orang-orang ngomongin, terutama di bulan-bulan ini, kamu main saham nggak? Yang saya tanda tanya, kenapa saham itu dipermainkan? Padahal saham itu adalah salah satu instrumen investasi. Jadi investasi itu ingin saya tekankan di sini buat teman-teman semua, bahwa investasi itu adalah hal yang serius, karena investasi melibatkan uang yang kita miliki. Jadi dalam bulan ini saya ingin sharing sedikit. Saya melihat orang itu aneh. Ketika membeli handphone, mereka biasanya akan meneliti aspek dari handphone tersebut. Menonton review di YouTube, ataupun melihat berbagai ulasan, membandingkan handphone tersebut dengan merek yang lain. Jadi mereka benar-benar melakukan riset. Tapi ketika bicara investasi, pagi hari ini mereka melihat influencer yang posting kode saham,
dan sore harinya saham itu sudah dibeli dengan setengah uang tabungan yang mereka punya. Dan kemudian investasi itu bakalan lekat dan kata, jangan investasi nanti kamu rugi. Jelas kamu bisa rugi apabila kamu tidak mempelajari apa sih sebenarnya produk investasi yang sedang kamu beli. Dan saya ingin menunjukkan bahwa tujuan investasi itu adalah agar yang pertama uang yang kita miliki itu tidak habis untuk kita konsumsi. Uang yang kita investasikan itu tidak mengalami kerugian. Dan dengan berinvestasi kita berharap aset kita semakin bertumbuh di masa depan. Jadi kalau saya pribadi sih saya sangat menyukai tipe investasi yang walaupun hanya memberikan return hasil yang sedikit, tetapi return yang sedikit itu bisa terus-menerus kita peroleh. Mungkin jangka waktunya itu bukan seminggu atau 2 minggu atau sebulan 2 bulan, tetapi setahun, 2 tahun, 5 tahun, bahkan 10 tahun ke depan. Jadi saya berharap ya sehabis webinar ini teman-teman yang hadir di sini tidak punya mindset yang mengatakan investasi itu harus untung besar dalam waktu yang singkat. Dan mereka menganggap orang-orang seperti itu jenius, dan saat ini juga semakin banyak orang-orang yang memamerkan portfolio mereka di sosial media. Mereka memamerkan karena lagi hijau, kalau sedang merah mereka diam-diam aja. Jadi yang saya tekankan sekali lagi adalah yang paling penting dari investasi itu yang pertama uang kita tidak hilang dan tidak habis untuk dikonsumsi, dan secara perlahan aset yang kita miliki akan tumbuh. Jadi bagaimana sih sebenarnya keuntungan dari investasi itu? Di sini secara sederhana kita bisa membagi keuntungan investasi itu menjadi 2. Yang pertama capital gain, yang kedua secara dividen. Jadi capital gain itu tentu sederhana, kita membeli sesuatu di harga 1.000, kemudian harganya naik menjadi 1.500, kita menjual di 1.500 mendapatkan keuntungan 500. Dan di capital gain ini yang perlu ditekankan bahwa adalah aset tersebut harus dijual, barulah dia terrealisasikan berapa kita mendapatkan keuntungan. Jika aset itu tidak dijual, ya sama saja kita tidak merealisasikan keuntungan. Walaupun dia sedang warnanya hijau, walaupun sekarang orang mengatakan, oh ini harga tanahnya sudah naik sekian-sekian, tapi jika kita tidak menjual aset tersebut, hasil investasi itu tidak dapat kita realisasikan. Yang kedua adalah keuntungan secara dividen. Ini juga sangat sederhana. Gimana saya menyetor modal ke sebuah bisnis, menyetorkan modal berupa Rp1.000, kemudian mendapatkan bagi hasil sebesar Rp100 per tahun. Artinya mendapatkan 10% keuntungan per tahun. Dan bedanya dengan capital gain adalah di dalam dividen, aset tersebut tetap kita miliki. Namun kita tetap mempunyai cash flow atau uang masuk. Uang masuknya itu tetap jalan selama aset tersebut ada. Jadi konsep ini akan kita bawa kemanapun. Misalnya mungkin yang paling sederhana ketika kita mencoba membeli rumah untuk tujuan investasi, kita bisa menjual rumah tersebut ketika harga rumah naik. Ataupun kita bisa tetap mempunyai rumah tersebut dan menjadikan rumah itu rumah sewa. Jadi keuntungannya itu didapatkan dari uang sewa yang dihasilkan. Dan itu semua tergantung pada kebutuhan individu masing-masing. Jadi mungkin mereka butuh uang masuk yang lebih stabil, ataupun mereka membutuhkan sebuah untung besar di dalam sebuah transaksi. Itu kembali kepada pribadi masing-masing. Nah, sekarang dengan hadirnya instrumen finansial, itu kita bisa mendapatkan skenario keuntungan seperti kita mempunyai rumah tadi, yang dengan biaya yang relatif murah. Tentu saja untuk membeli rumah bukan sesuatu yang mudah dan butuh uang yang sangat banyak. Tapi dengan hadirnya instrumen finansial, saat ini kita bisa mendapatkan skenario capital gain atau dividen dalam keuntungan kita berinvestasi. Jadi sebelum kita memulai untuk mengetahui tentang investasi syariah di Indonesia, ada baiknya kita mengenal profil resiko yang kita miliki. Ini sangat penting
karena kebanyakan orang tidak mengetahui sebenarnya dia berada di mana. Jadi pada dasarnya profil resiko itu bisa dibagi menjadi 3, yaitu konservatif, moderat, dan agresif. Jadi orang yang memiliki profil resiko konservatif itu biasanya mereka tidak masalah mendapatkan keuntungan yang sedikit, tetapi mempunyai resiko yang sangat kecil. Dan begitu juga dengan investor dengan profil risiko moderat, mereka cenderung lebih berani mengambil risiko, dan juga investor agresif, mereka suka mencari keuntungan yang lebih dan sanggup menahan risiko harga yang naik turun. Dan profil risiko ini juga berpengaruh apabila tergantung dengan kondisi kita saat ini. Bisa saja ketika kita single, kita bisa lebih berinvestasi secara agresif. Dan ketika kita sudah berkeluarga atau mempunyai tanggungan, maka profil risiko investasi kita perlahan-lahan mungkin akan turun menjadi konservatif. Dan ini harus menjadi perhatian ketika kamu memilih instrumen investasi. Nah, jadi apa saja sih instrumen investasi syariah di Indonesia? Sebelum kita masuk ke instrumen investasi syariah di Indonesia, saya ingin menekankan di sini saya hanya akan berbicara tentang investasi syariah tersebut dari sisi finansialnya, dari sisi finance. Saya tidak akan masuk terlalu dalam untuk membahas tentang hukum fikih ataupun berbagai aspek hukum di instrumen investasi tersebut. Karena berdasarkan pengalaman, ketika kita mencoba membedah hukum fikih di sebuah instrumen investasi atau instrumen keuangan itu, hanya satu instrumen saja itu bisa memakan waktu selama 30 menit. Dan di sini kita akan berbicara beberapa instrumen. Jadi saya merasa bahwa waktunya itu tidak cukup, dan juga ada rasa takut di diri saya kalau nanti penjelasan saya yang secara singkat itu tidak jelas, nanti malah akan menimbulkan persepsi yang berbeda dari apa yang sebenarnya ingin disampaikan. Jadi buat teman-teman yang ingin lebih mengetahui aspek syariah ataupun hukum fikih dari sebuah instrumen investasi, itu jangan lupa untuk selalu mengikuti tulisan di kevan.id, @kevan.id, Instagram @kevan.id. Oke, yang pertama sekali itu saya ingin membahas tentang deposito syariah. Di sini kita akan membahas instrumen investasi dari yang paling konservatif sampai yang paling agresif. Deposito syariah itu apa sih sebenarnya? Deposito syariah itu antara nasabah dengan perbankan syariah menggunakan akad mudharabah, di mana nasabah sebagai pemilik modal menitipkan modalnya, memberi modal kepada bank syariah, dan bank syariah mengelola modal tersebut. Dan kemudian keuntungannya dibagi berdasarkan persentase yang sudah disepakati. Dan ketika mengalami kerugian, maka pemilik modal tersebut rugi modal, dan pengelola itu rugi kerja. Itu definisi sederhana dari akad mudharabah. Dan ketika kita berbicara deposito syariah, pertanyaan yang paling sering saya dapati adalah, kok nasabah selalu untung? Ini mungkin yang menjadi yang sangat sering ditanyakan. Jawabannya sebenarnya sangat sederhana. Kenapa nasabah bisa selalu untung di dalam skema deposito syariah? Yang pertama adalah kita harus memahami posisi perbankan itu adalah penengah di dalam sebuah ekonomi. Jadi ketika nasabah melakukan mudharabah ke bank pada selanjutnya akan menginvestasikan uang tersebut ke bisnis ataupun ke nasabah lainnya, melakukan pembiayaan. Dan dari nasabah ke bank itu mudharabah, sedangkan dari bank ke usaha ataupun bisnis, kebanyakan itu sangat didominasi dengan akad murabahah, yaitu akad jual beli. Akad jual beli yang sudah bisa kita atur berapa sih margin keuntungan yang ingin kita peroleh.
Dan sangatlah sederhana, yang namanya jual beli kita selalu ingin untung dong. Kita tidak selalu terpikat dengan yang namanya kondisi ataupun keuntungan rugi atau untung di sebuah kondisi usaha. Tentu saja beda halnya ketika kita melakukan mudharabah kepada bisnis secara langsung, di mana kondisi bisnis yang naik turun itu sangat berpengaruh dengan hasil keuntungan yang kita dapat. Tapi pada bank, dari bank ke bisnis dalam skema pembiayaannya itu mereka melakukan transaksi murabahah, yaitu transaksi jual beli yang margin keuntungannya sudah bisa diprediksi dari awal. Walau meskipun dari bank, dari skema pembiayaan dari bank juga ada skema mudharabah ataupun musyarakah yang skema bagi hasil, tetapi kedua skema ini masih sangatlah kecil dibandingkan dengan skema pembiayaan bank yang melakukan murabahah. Dan juga bagaimana bank tentu saja ingin meminimalisir resiko yang mereka punya, sehingga mereka benar-benar mengelola resiko tersebut, dan itu semua tercermin di laporan keuangan perbankan syariah kita di Indonesia, bahwa non-performing loan-nya atau kredit macetnya itu hanya berkisar di 1-2% dari total keseluruhan pembiayaan. Jadi tentu saja nasabah akan selalu mendapatkan keuntungan, selalu mendapatkan posisi yang untung. Jadi itu mungkin jawaban sederhana dari sisi finansialnya saja. Nah, oke, saya ingin bercerita tentang suatu bank syariah. Jadi ada sebuah bank syariah di Indonesia, bukan yang mau merger itu. Bank syariah ini mempunyai fokus pada nasabah pembiayaan ultramikro. Jadi pembiayaan mulai dari 1 juta sampai dengan 50 juta. Jadi nasabah bisa meminjam 1 juta misalnya untuk modal bikin nasi goreng ataupun menjual mie goreng bisa secara sederhana. Dan yang paling unik dari bank syariah ini, 99% debiturnya, yaitu mereka yang meminjam modal, yang mendapatkan modal, itu adalah perempuan dari golongan prasejahtera. Status prasejahtera ini adalah sebuah kata ganti yang lebih halus dari kata miskin. Jadi di sini bank syariahnya kita bisa melihat mereka sangat fokus kepada perempuan, ibu-ibu golongan prasejahtera yang produktif. Kan biasanya kalau kita melihat di masyarakat kita yang berstatus prasejahtera ini biasanya itu suami mereka mempunyai pekerjaan yang tetap dan istri biasanya mencari penghasilan tambahan. Dan rata-rata ibu-ibu ini gigih dan ulet dalam berusaha. Dan inilah yang menjadi fokus dari bank syariah ini. Jadi, dan yang paling membedakan bank syariah ini dengan yang lainnya adalah mereka tidak hanya memberikan modal, tetapi juga mendampingi nasabah dalam menjalankan usahanya. Jadi dari pihak bank syariah itu mereka mempunyai karyawan yang terjun langsung ke komunitas ibu-ibu dan benar-benar membimbing ibu-ibu ini untuk mengembangkan usahanya. Jadi ada satu cerita di Cirebon, ada seorang ibu yang mempunyai usaha batik yang seminggunya itu mampu memproduksi 100 potong. Dan kehadiran bank syariah ini, dan mereka juga aktif, bank syariah ini aktif untuk mendatangi langsung usaha ibu-ibu yang produktif ini, yang ibu-ibu yang prasejahtera ini. Si ibu penjual batik ini memberanikan diri untuk mengajukan modal, pinjaman modal. Di awalnya itu si ibu ini hanya berani untuk mengajukan modal sebanyak 2 juta rupiah. Setelah beberapa lama,
beberapa bulan kemudian si ibu ini memberanikan diri mengajukan pembiayaan modal sebesar 20 juta. Yang artinya usaha ibu ini mengalami peningkatan. Usahanya maju. Dari yang sebelumnya hanya mampu memproduksi 100 potong per minggu, ibu ini sekarang mampu untuk memproduksi 400 potong per minggu. Dan inilah yang dinamakan filosofi ekonomi syariah, yaitu mensejahterakan masyarakat secara luas, mendistribusikan kekayaan, memeratakan kekayaan. Dan juga yang saya sangat salut dengan Bank Syariah ini, selama pandemi, petugas lapangan dari Bank Syariah ini tetap memberikan support, memberi ide. Misalnya ada nasabah yang usaha biasanya itu memproduksi pakaian sekolah, selama pandemi karena sekolah tutup, sepi order, kemudian si pihak perbankan itu mencoba memberikan masukan yang lain, sehingga si pengusaha ini tadi yang memproduksi seragam sekolah beralih memproduksi APD. Dan saat ini permintaan APD semakin naik, dan alhamdulillah usahanya malah naik selama pandemi. Jadi itulah peran dari Bank Syariah ini ya. Mereka langsung terjun ke lapangan, memberikan support, memberikan pengarahan kepada masyarakat kita yang sejahtera. Dan lagi satu hal yang saya sangat suka, mereka tidak pernah menggunakan debt collector. Jadi karena basis peminjamnya ini adalah ibu-ibu, biasanya kan kalau ibu-ibu itu ada yang namanya kelompok ibu-ibu ya di masyarakat. Dan ketua kelompok ibu-ibu ini adalah ibu-ibu yang, ada seorang ibu yang disegani oleh masyarakat sekitarnya. Jadi si ibu inilah kemudian yang menegakkan disiplin untuk teman-temannya semua, sehingga mereka pun merasa malu ketika mereka tidak mampu membayar pinjaman yang sudah mereka ajukan. Jadi benar-benar mereka bertanggung jawab mengelola modal tersebut yang disalurkan dari Bank Syariah tadi, dan juga ibu-ibu tadi tentu saja tetap produktif selama pandemi ini. Jadi itulah, dan ini semua tercermin dari laporan keuangan Bank Syariah ini, meskipun kalau kita melihat itu golongan prasejahtera justru memiliki resiko gagal bayar yang tinggi, tapi Bank Syariah ini tetap bisa meminimalisir kreditnya yang bermasalah. Dan saya ingin mengajak teman-teman nih berpikir lebih lanjut dari hanya sekedar, oke, memang kalau aku deposito di Bank Syariah itu seperti apa sih hukumnya. Salah satu efek yang sangat jelas ketika kita meningkatkan tabungan di Bank Syariah adalah semakin banyak nasabah yang menabung, maka pendanaan Bank Syariah itu semakin kuat dan semakin besar pembiayaan yang bisa disalurkan. Dan seperti contoh tadi, semakin banyak juga ibu-ibu masyarakat kita yang prasejahtera yang bisa terbantu permodalannya dalam menjalankan usaha. Mungkin itu sedikit tentang deposito syariah. Yang kedua, instrumen investasi yang bernama sukuk. Jadi sukuk ini apa sih sebenarnya? Sukuk itu adalah surat berharga syariah. Sukuk itu secara definisi adalah sebuah kepemilikan, bukti kepemilikan seorang individu terhadap sebuah aset yang ada saat ini ataupun aset yang ada di masa mendatang. Dan yang paling penting itu sukuk adalah bukan surat utang. Sukuk merepresentasikan kepemilikan sebuah aset. Pada sore hari ini saya hanya ingin membahas sukuk yang diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Ini adalah salah satu instrumen investasi yang teman-teman bisa dapatkan. Teman-teman bisa melihat di DJPPR Kementerian Keuangan kita seperti apa sih proses membeli sukuk, berinvestasi di sukuk, keuntungan yang didapatkan, dan apa sih efek yang bisa kita peroleh. Dan saya juga ingin berpesan bahwa investasi yang kita lakukan itu tidak hanya memberi keuntungan pada kita secara individu, tetapi juga memberi dampak kepada perekonomian dan memberi dampak kepada masyarakat luas. Seperti contoh di deposito syariah tadi.
Nah, mungkin teman-teman bertanya, kenapa sih pemerintah menerbitkan sukuk? Jadi saya ingin bercerita sedikit. Jadi maksudnya apa sih kenapa pemerintah Indonesia mengeluarkan sukuk? Tujuan utama dari menerbitkan sukuk itu adalah adanya perhimpunan dana dari masyarakat ke dalam kas negara dengan tujuan untuk membiayai APBN. Jadi membiayai anggaran pendapatan dan belanja negara. Ini maksudnya gimana sih? Misalnya di dalam contoh ini negara, pemerintah Republik Indonesia ingin membangun sebuah jembatan di Papua. Uangnya dari mana? Oh, mungkin kita semua bakal dengar, oh kita kan kaya nih ekspor nih lobster atau ada ekspor yang lain. Tapi yang perlu kita ketahui bahwa ketika negara mengekspor sesuatu, itu juga ada biaya operasional dan lain-lainnya. Sehingga mungkin keuntungannya itu katakanlah hanya 1.000 per tahun. Tapi kita nih saat ini membutuhkan untuk membangun sebuah jembatan di saat ini juga dengan harga pembiayaan bangunan dengan harganya itu Rp10.000. Jika kita menggunakan mindset seperti itu, maka perlu 10 tahun negara Indonesia baru bisa memulai pembangunan jembatan tersebut. Tapi karena kebutuhan itu adalah sekarang dan saat ini, alternatifnya apa? Dibiayai oleh orang lain atau dalam bahasa sederhananya dengan utang. Utang lebih bagus yang mana sih? Utang luar negeri atau utang dalam negeri? Ya kalau utang luar negeri ya, negara pemberi utang tentu akan mempunyai sebuah power dalam bernegosiasi. Mereka bisa saja mengatakan, oke, ini kami ngasih utang ke Indonesia, tapi tolong dong besok barang-barang dari negara kami bisa masuk ke Indonesia. Kami mau ekspor barang bikinan kami ke Indonesia. Jadi ada bargaining power di sana. Tapi kalau utang tersebut dari dalam negeri, dari masyarakat Indonesia sendiri, jadi kamu tidak hanya berinvestasi, tapi juga berkontribusi dalam membangun negara. Mungkin teman-teman masih meraba-raba seperti apa sih sebenarnya skema dari sukuk ini. Oke, sukuk ini dimulai dari kamu, sebagai individu, kamu melakukan akad wakalah, yaitu mewakilkan kepada perusahaan penerbit surat berharga syariah negara. Ini perusahaan yang bahasa finance-nya dinamakan SPV, mereka hanya melakukan ini saja, jadi jangan tanya nanti gimana sih nama perusahaannya apa dan lain sebagainya, karena hanya ini saja tugasnya, menerbitkan surat berharga syariah negara dan melakukan segala urusannya dengan dalam skema sukuk ini. Nah, jadi uang yang kamu titipkan tadi, ketika saat kamu membeli sukuk, itu kamu melakukan wakalah, akan mengalir kepada Republik Indonesia. Dan di sini negara kemudian bisa membiayai pembangunan proyek baru, proyek infrastruktur terutama. Seperti apa sih kemudian keuntungan yang kamu dapatkan dari sukuk ini? Seperti definisi di awal tadi, sukuk adalah representasi kepemilikan representasi bukti kepemilikan atas sebuah aset. Jadi ada aset yang di-back, dan menjadi backing dari sebuah surat sukuk tersebut. Dan itu biasanya adalah barang milik negara. Bisa jadi tanah, bisa jadi jalan, bisa jadi Gelora Bung Karno. Dan barang milik negara ini ditransfer kepemilikannya kepada pemegang sukuk, mayoritas masyarakat yang membeli sukuk. Karena kepemilikan tersebut sudah berpindah tempat, maka saat negara menggunakan barang tersebut, mereka membayarkan yang namanya ujrah atau biaya sewa.
Jadi mungkin kalau nanti teman-teman melihat akad sukuk itu apa, biasanya mereka akan mengatakan wakalah bil ujrah. Dan biaya sewa inilah yang kemudian menjadi keuntungan kamu dalam berinvestasi sukuk. Pada saat sudah disepakati, misalnya dalam saat sukuk itu jatuh tempo, maka pemerintah akan membeli kembali barang milik negara tadi, sehingga kepemilikan kamu atas barang milik negara tadi berpindah kepada negara kembali ke Republik Indonesia. Dan pada saat itu kamu akan menerima uang pokok yang telah kamu investasikan di awal tadi. Jadi keuntungannya adalah ketika kamu membeli, kamu mendapatkan cash flow, uang masuk dari ujrah, dan di akhir kamu akan mendapatkan kembali pokok modal yang kamu investasikan tersebut. Dan yang ketiga mungkin yang lagi panas-panasnya sekarang ini itu saham syariah. Mungkin teman-teman ikutin dalam sebulan 2 bulan ke belakang, semua orang tiba-tiba udah ngomongin saham. Tiba-tiba orang yang sebelumnya tidak pernah terjun ke pasar modal, mereka sekarang ngomongin saham, membeli saham, bahkan artis, influencer tiba-tiba mempromosikan, mempost sesuatu tentang kode saham. Dan bahkan terkadang malah berakhir justru tindakan-tindakan yang tidak etis, mengajak membeli saham tersebut. Saham syariah ini apa sih sebenarnya? Saham itu pada dasarnya adalah bukti kepemilikan kamu akan sebuah perusahaan. Saat kamu membeli saham, artinya kamu membeli kepemilikan di perusahaan tersebut. Dan untuk kamu yang ingin membeli saham syariah, kamu bisa melihatnya, mendapatkannya di Indeks Saham Syariah Indonesia atau ISSI, atau juga kamu bisa melihat di Jakarta Islamic Index dan Jakarta Islamic Index 70, CI 70. Jadi saham syariah itu apa sih yang membedakan saham syariah dengan saham biasa? Jadi saham syariah itu mereka mempunyai parameternya tersendiri, ada beberapa hal yang tidak boleh dilanggar, sehingga masuklah kategori saham itu menjadi sebuah saham syariah. Yang pertama sekali, saham syariah itu adalah bukan perusahaan judi, bukan perusahaan kasino. Saham syariah juga bukan bank atau asuransi konvensional, sehingga saham syariah itu bebas dari transaksi ribawi dan juga gharar, dan bebas perusahaan rokok, ya sesuatu yang bersifat mudarat. Saham syariah itu juga mempunyai rasio keuangan, yaitu total utang berbasis bunga dibandingkan dengan total aset tidak melebihi 45%. Dan total pendapatan bunga tidak lebih dari 10% dari total keseluruhan pendapatan. Dan mungkin dua ini yang kemudian menjadi polemik ya. Kenapa 45% utang berbunga kok boleh? Artinya 45% riba kok boleh? Ya, semacam itulah. Jadi para ahli yang membangun standar ini melihat bahwa sangat tidak mungkin di saat ini kita menemukan perusahaan modern yang tidak terlibat dengan konvensional. Maka dari sanalah utang berbunga tersebut berasal ya. Jadi skenario yang bisa menghilangkan utang berbunga itu adalah ketika bank syariah jadi sebesar bank konvensional. Tapi itu kan juga membutuhkan waktu yang tidak singkat karena industri bank syariah baru terbentuk di tahun 1970. Sedangkan perbankan konvensional itu usianya sudah ratusan tahun. Dan sebenarnya juga di negara lain rasio utang berbunga ini juga ada. Di Malaysia kalau nggak salah itu 35%, di Arab Saudi 33%. Jadi hanya sekedar perbandingan di Indonesia kenapa lebih tinggi. Saya yakin karena regulator ingin pasar modal Indonesia dikuasai oleh orang Indonesia, bukan yang asing. Jadi kenapa memilih saham? Bagi saya bursa saham itu adalah sebuah mekanisme pendistribusian kekayaan. Jadi kita tidak hanya memakai produk atau mengkonsumsi produk tersebut, tapi kita juga memiliki perusahaan di balik produk tersebut. Perusahaan berkinerja baik, kita mendapatkan keuntungan.
Jadi investasi di saham bukan main saham. Dan ada reksadana syariah, ya basically ada manajer yang mengelola dana yang kamu titipkan kepada mereka untuk dibalikan saham ataupun obligasi ataupun diberikan sukuk. Dan yang terakhir hadirnya fintech syariah, yaitu pembiayaan alternatif seperti Pak Reza ungkapkan tadi. Fintech syariah ini juga kita harapkan menciptakan ekosistem finansial yang baru, yang mana mereka bisa lebih lincah dalam melakukan pembiayaan kepada UMKM dan menjadikan alternatif investasi bagi pendana. Mungkin hanya itu dari saya. Terima kasih. Saya stop screen share-nya. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Akram atas penjelasannya. Menarik sekali teman-teman tadi kalau ngikutin dari awal ya. Banyak catatan saya dari Mas Akram sebenarnya. Tadi Mas Akram juga udah banyak menyinggung soal pilihan-pilihan instrumen investasi yang bisa kita lakukan gitu, bisa kita coba di Indonesia ya kan. Tadi Mas Akram juga sempat jelasin soal sebenarnya sebelum kita memulai melakukan investasi, sebenarnya Mas Akram menjelaskan kalau investasi itu bukan main-main, seperti itu ya Mas. Jadi ya memang harus ada risetnya, memang harus ada banyak baca, terus juga harus dicoba dulu seperti itu. Terus sebenarnya kita tuh sebelum memulai kita harus pelajari dulu apa sih investasi itu. Nah, setelah kita udah tahu, habis itu kita lihat nih tujuan investasi kita itu apa. Nah, sebenarnya secara umum tadi Mas Akram sudah menjelaskan bahwa tujuan investasi yang pertama itu agar uang kita nggak habis untuk konsumsi aja nih. Jadi pengeluaran kita nggak hanya untuk pengeluaran konsumtif. Nah, yang kedua, uang juga bisa diinvestasikan agar tidak mengalami kerugian. Dan yang terakhir, aset kita bisa semakin tumbuh gitu di masa mendatang. Nah, setelah itu kita juga harus kenali profil risiko kita masing-masing nih teman-teman. Jadi nggak semua orang itu punya profil risiko yang sama. Bisa aja nanti misalnya saya itu konservatif, nanti mungkin Mas Akram itu lebih moderat seperti itu. Atau teman-teman nanti bisa ada yang sifatnya agresif gitu. Jadi memang harus disesuaikan sama kondisi profil risikonya teman-teman. Nah, baru setelah ketiga itu udah tahu investasi apa, udah tahu tujuannya apa, udah tahu teman-teman profil risikonya seperti apa, baru kita bisa melihat pilihan-pilihan instrumen investasi yang ada di Indonesia. Nah, tadi Mas Akram udah sempat jelasin ada beberapa instrumen yang bisa kita lihat, terutama dari syariahnya. Jadi yang pertama, teman-teman bisa coba deposito syariah. Nah, kebanyakan deposito syariah ini menggunakan akad mudharabah, terus juga pada intinya juga memiliki filosofi yang sama seperti ekonomi syariah ya Mas Akram. Jadi memang membagikan atau mendistribusikan kekayaan seperti itu. Nah, tadi juga Mas Akram sempat cerita soal ibu-ibu. Mungkin konsepnya seperti tanggung renteng seperti itu ya Mas? Iya. Yeah. Jadi ada cerita bank syariah yang banyak sekali. Memang mayoritas peminjamnya itu adalah ibu-ibu seperti itu. Dan juga bank syariah ini tidak memiliki debt collector. Nah, terus yang kedua juga ada sukuk. Tadi juga Mas Akram sempat jelasin, sukuk itu adalah surat berharga syariah. Intinya sebuah surat kepemilikan seseorang terhadap sebuah aset yang suratnya itu dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia. Seperti itu. Itu untuk sukuk, dan juga ada yang ketiga ini teman-teman bisa coba saham syariah. Nah, saham syariah ini adalah sebetulnya saham adalah bukti kepemilikan kita sebagai orang yang memiliki kepemilikan akan sebuah perusahaan. Nah, syariah di sini adalah konteksnya kita bebas dari transaksi riba yang sifatnya mudorot seperti itu teman-teman, dan juga industri rokok. Nah, kenapa? Tadi balik lagi ke filosofi ekonomi syariah. Pada akhirnya saham syariah ini adalah sebuah mekanisme pendistribusian kekayaan. Nah, terus juga yang terakhir ada fintech syariah yang pada akhirnya bisa menaikkan kelas UKM kita dari yang tadinya kecil, mikro, ke menengah dan juga besar, usaha yang besar seperti itu. Seperti itu ya Mas Akram, mungkin ada yang bisa mungkin ada yang ingin ditambahkan? Udah cukup? Ya udah cukup, mungkin nanti
di sesi Q&A ya, kita bisa ngobrol-ngobrol lagi lebih jelas. Boleh. Sampai ketemu Mas Akram di sesi tanya jawab. Terima kasih untuk pemaparannya. Oke. Selanjutnya teman-teman, untuk sesi terakhir ini adalah materi yang terakhir di webinar kali ini, nggak kalah menarik juga, disampaikan oleh pemateri kita. Pemateri kita yang ketiga itu ada Mas Ali Algofiki. Halo, Assalamualaikum. Mas Halo, Gofik. halo Mbak Rara. Salam. Tapi sebelum Mas Gofik menjelaskan, saya mau ngingetin buat teman-teman jangan lupa untuk isi link absensi, linknya ada di kolom chat, dan kalau ada pertanyaan, teman-teman bisa langsung masukin aja, ketik aja di kolom chatnya, nanti akan saya pilih pertanyaannya teman-teman buat para pemateri. Terus juga nanti kita akan ada door prize, jadi pantengin terus ya teman-teman. Sebentar lagi kita akan ada door prize dengan hadiah menarik juga. Oke, jadi tadi kan kita udah ngejelasin nih, udah dijelaskan oleh Pak Reza soal realita keuangan syariah di Indonesia itu seperti apa tantangannya di 2021. Terus juga Mas Akam sudah berbicara soal pilihan-pilihan instrumen investasi yang bisa kita coba di awal tahun 2021. Nah, ini ada alternatif pilihan fintech syariah, berbasis syariah yang bisa teman-teman coba, yang akan dijelaskan langsung oleh Mas Gofik. Untuk Mas Gofik udah siap ya? Boleh dinyalain mic-nya? Halo? Mas Gofik? Oke, sambil nunggu Mas Gofik ya, sepertinya ada kendala jaringan, teman-teman. Jadi nanti habis sesinya Mas Gofik ini akan ada door prize untuk teman-teman. Jadi ada 5 pertanyaan. Teman-teman harus jawab aja nanti di kolom chat. Nanti untuk jawaban yang paling cepat itu akan kami hubungi untuk mendapatkan hadiahnya. Hadiahnya menarik, teman-teman. Untuk Mas Gofik sudah? Halo, Ra. Oke, halo Mas Gofik. Tadi udah maaf, ya? keputus tadi, sorry. Oke, nggak apa-apa Mas Gofik. Oke. Mungkin langsung aja ya. Jadi Mas Gofik akan menjelaskan soal alternatif investasi keuangan dengan fintech syariah. Untuk Mas Gofik, saya persilakan. Sebelumnya mohon izin ya buat share screen. Boleh, Mas. Udah kelihatan ya? Udah. Udah kelihatan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Algofiki, bisa dipanggil Gofik. Saya di sini sebagai Partnership Relation dari PT Capital Boost Indonesia. Sebelumnya terima kasih banyak buat moderator, panitia yang udah kasih waktu buat saya sharing nih, gak lama-lama. Terus terima kasih juga pada para pembicara yang lain, ada Mas Akram, Pak Reza, DPS kita, dan terima kasih juga pada audiens yang telah menyempatkan waktunya nih buat sharing, belajar bareng-bareng tentang keuangan syariah, tentang danaan UKM melalui fintech syariah, inovasi fintech syariah. Semoga ini menjadi sarana kita buat belajar bareng ya, ngemajuin Islamic ekonomi, bisa financial planning bareng-bareng juga. Nah, mungkin yang pertama sih terkait mendanai UKM sama fintech syariah, itu keywordnya. Sebelumnya ada sedikit cerita. Nah, ini anggap aja ada yang namanya Pak Eko, tahun 2021. Udah, Pak Eko ini dia tuh punya impian banget nih, udah tahun 2020, dia tuh udah ada COVID, ada pemotongan gaji, dan dia tuh ingin banget biar bangkit gitu 2021. Dia punya banyak resolusi yang pengen dicapai. Pak Eko itu dia pekerja kantoran dengan gaji 5,5 juta per bulan, terus istrinya juga kerja, guru SD honorer, 1,5 juta per bulan. Pengeluarannya sekian, 2,5 buat bulanan, tabungan 500.000, sisa dikit bisa buat jalan-jalan lah ya.
terus ada juga buat kebutuhan anak sama yang lain-lain. Nah, di sini emang mepet banget, sisanya itu biasanya emang buat dana darurat, itu pun dia tinggal dikit dananya, karena banyak yang kepake selama masa-masa COVID kayak gini. Banyak pengeluaran, banyak kebutuhan-kebutuhan dadakan. Nah, apa sih yang dialami Pak Eko? Dia tuh suka insecure, suka overthinking tiap malam. Kayak banyak tanggungan tapi gaji segitu-gitu aja gitu. Dia 5,5 juta. Dia ini ibaratnya kalau bahasa kerennya middle income trap lah, di mana kondisi pendapatan yang dialami oleh banyak orang, nggak cuma Pak Eko doang. Mungkin sebagian dari kita juga ngerasa gaji kok segini-gini aja, nggak bisa buat dibilang kaya enggak, dibilang miskin enggak, tapi dari dulu segini-gini aja. Pasti banyak yang ngerasain kayak gitu. Apalagi buat Pak Eko yang udah berkeluarga ya, pasti susah banget. Terus yang kedua, dia tuh punya resolusi, punya mimpi buat dicapai, tapi bingung mau ngapain biar tercapai. Karena Pak Eko tuh juga tipikal orang yang takut buat mencoba-coba. Dia juga takut coba investasi, dia juga ingin sekali menjauhi riba, sedangkan yang dia tahu itu keuangan syariah itu ribet. Dia sih nganggapnya gitu ya. Keuangan syariah itu ada akad-akad, dia juga belum pernah belajar, dia juga ngerasa kayaknya banyak banget nih yang harus dipelajarin, kayaknya ribet banget nih investasi, keuangan. Nah, itu yang dialami oleh Pak Eko. Terus Pak Eko akhirnya curhat deh ke teman-temannya. Akhirnya dapat saran. Apa sih yang harus dilakukan sama Pak Eko ini? Dan yang sarannya buat Pak Eko itu yang pertama ternyata dia disaranin buat buat financial check up. Jadi dia harus melihat gimana sih kondisi keuangan dia sekarang sebenarnya. Apakah sehat, apakah kurang sehat, apakah kritis, apakah sebenarnya sehat-sehat aja, cuman dia yang overthinking. Nah, dia juga mulai nih hitung-hitungan. Gimana sih rasio likuiditas? Gimana utang sehat saya? Gimana tabungan saya? Apakah 10% per bulan? Apakah di bawah itu? Terus dia juga udah mulai nih men-set target-target finansial dia. Harusnya tuh dana hiburan berapa sih? Harusnya dana pendidikan anak berapa sih? Harusnya dana haji berapa sih? Udah mulai dia set up gitu. Terus selain itu, dia juga mulai berdoa dan mulai berjuang dan tetap bersyukur. Yang jelas selalu istiqomah gimana biar bisa mencapai financial goals yang lebih baik lagi ke depannya. Nah, setelah tahu kondisi dia udah mulai nih planning. Nah, kalau di ini ada saya ambil sambil saya sesuaikan ya dengan konsep Islamiknya. Nah, ini ibaratnya piramida keuangan syariah, financial planning. Piramida financial planning. Ibaratnya Pak Eko tuh harus jaga gimana biar dia tuh aman dulu keuangannya. Setelah dia aman keuangannya, dia mulai harus cari cara gimana biar keuangannya nyaman. Setelah keuangannya nyaman, baru dia ke distribusi kekayaan. Nah, ada step by step-nya. Nggak bisa tuh kita harus cari nyaman dulu, tapi sedangkan kita belum aman. Kita nggak bisa tuh fokus ke distribusi kekayaan, tapi ternyata kita sendiri nggak nyaman, kita sendiri nggak ada keamanan keuangan. Nah, jadi dia mulai men-set target-target apa langkah-langkah yang dia ambil. Misal keamanan keuangan, biar dia aman, biar keluarganya aman, ekonominya, keuangannya, dia harus mulai nih set tabungan berapa minimal, dana darurat minimal berapa kali, pengeluaran per bulan. Dia mulai sisi dana ke emas, dia udah mulai concern ke asuransi syariah. Ternyata ada juga loh asuransi syariah yang kira-kira bisa dipilih. Terus setelah dia mulai aman, dia bakal mulai ke tujuan keuangan sama rencana pensiun. Dan ini emang jangka pendek, menengah, dan di atasnya ini jangka panjang ya. Dan ini banyak banget pilihannya. Bisa dari suku yang tadi dijelasin sama Mas Akram ya. Ada reksadana syariah, ada saham syariah, terus ada P2P juga. Dan yang terakhir yang ini paling tinggi sih riba ya, itu buat ke generasi penerus anak-anaknya. Dan jangan lupa kalau di Islamic Financial Planning, tujuan kita sih nggak cuma tentang semakin banyak kekayaan yang kita tumpuk ya, tapi gimana harta kita tuh sebenarnya bisa sakinah, maslahah, berkah, itu yang jauh lebih penting dan signifikan buat yang kita capai. Dan jangan lupa di samping ini selalu sodako, infak, zakat, jangan sampai lupa. Nah, terus habis itu
Pak Eko mikir, nah kalau ada investasi kayak ini halal nggak sih, riba nggak sih, pasti mikir kayak gitu. Soalnya dia emang tipikal orang yang pengen fokus ke yang syariah-syariah aja. Terus ini investasinya beneran nggak nih? Kayaknya susah deh. Kayaknya nggak ada waktu buat ngurusin investasi deh. Banyak banget overthinking yang muter-muter di kepala Pak Eko. Padahal kalau kita kasih info ke Pak Eko ternyata ada loh kayak teknologi yang udah makin canggih sekarang. Dan itu juga ada di Islamic economy. Ternyata nggak cuma konvensional yang bisa pakai teknologi, tapi juga Islamic economy, juga keuangan syariah juga bisa pakai teknologi. Dan perkembangan teknologi telah membuat perubahan besar dalam dunia keuangan, termasuk keuangan syariah. Ada yang namanya fintech, financial technology. Dan ini udah banyak banget, udah miliar dolar transaksinya tiap tahun. Halo Mas Gofik. Halo, oke, mungkin lagi ada kendala koneksi jaringan nih. Oke, udah. Aman ya? Halo Mas Gofik, oke aman. Oke, Boleh aman. dilanjutin. Oke, siap. Oke. Maaf tadi ada sinyal ya. Oke, nggak apa-apa. Dan ini nih kayak tadi, kenapa sih harus fintech syariah ya? Ini yang pertama jelas menawarkan kemudahan, terus kecepatan, sama pemberdayaan melalui teknologi dengan kesesuaian nilai-nilai syariah. Itu yang paling bagus ya. Jadi nggak cuma cepat, nggak cuma bisa kolaborasi, tapi juga bisa menjauhi riba, menjauhi maisir, boror, dan tadlis. Dan ini yang paling spesial nih, penggabungan antara dua unsur ini. Nah, ini adalah fintech syariah yang udah ada di dunia ya, ini per 2020, yang dirilis oleh Islamic Fintech Landscape. Dan udah banyak banget, udah ada yang namanya peer-to-peer financing, di mana Capital Boost itu adalah salah satunya. Dia menghubungkan UKM dengan investor atau pendana. Terus ada juga lagi yang namanya payment yang fokus ke syariah. Mungkin teman-teman tahu ada link syariah, terus kalau di luar ada Mcash, ada juga Payhalal. Mungkin teman-teman juga tahu ada Paytrend dan macam-macamnya. Terus ada juga nih yang kayak yang fokus ke Islamic data and analytic yang keuangan. Ada Islamic Finance Guru, ada Arab Square dan semacamnya. Jadi banyak banget kategori-kategori fintech syariah itu. Tapi yang paling besar biasanya itu ada dua, yang peer-to-peer financing sama payment. Dua itu yang paling gede. Nah, kalau mengenal peer-to-peer financing ya, kenapa sih kok harus ada P2P gitu? Kenapa nggak cukup ada bank aja, nggak usah ada P2P? Tadi juga sempat dibahas ya sama Pak Reza, sama sempat disinggung juga sama Mas Akram. Ternyata emang sebenarnya keuangan kita itu ada ketimpangan, berfokus pada kalangan-kalangan itu aja. Permodalan, investasi, itu cenderung berfokus pada usaha-usaha korporat skala besar, yang dimana mereka lebih aman dan mereka lebih pede buat eksekusinya. Jadi yang UKM ini nggak dapat panggung, yang kecil-kecil nggak dapat nama buat dapetin investasi, buat dapetin modal, nyari ke bank, nyari ke lembaga keuangan seringkali ditolak. Makanya muncul yang namanya peer-to-peer. Nah, ini adalah di luar bank, beda, tapi kita tetap sama. Kita membantu para UKM biar dapat dana dari pendana retail atau pendana korporat ya. Jadi kita tetap sama ya, menghubungkan. Dan perlu diingat lagi bahwa ini pasti sangat membantu ya buat pengembangan UKM. Karena based on Funded Research, 82% penyebab kematian bisnis adalah kehabisan modal. Nah, dengan adanya fintech syariah ini, diharapkan ini menjadi semangat kolaborasi ya. Kalau di Islam mungkin ada istilah kayak fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, terus ada istilah-istilah buat berjamaah lebih kuat. Dan kita yakin semangat ekonomi umat ini bisa kolaborasi bareng-bareng ya buat majuin Islamic ekonomi secara lebih inklusif dengan adanya empowerment macam-macamnya. Nah, ini kalau di Capital Boost, keunggulan Capital Boost apa sih sebenarnya? Sedikit kenalin KB ya. Jadi kalau di Capital Boost sih kita yang jelas para pendana akan jadi teman-teman yang tertarik buat mendanai via Capital Boost akan mendapatkan keuntungan imbal hasil
mulai dari 15% per tahun. Itu pun kebanyakan tenor jangka pendek ya, ada yang cuma sebulan, ada yang 2 bulan, ada yang 3 bulan, pendek-pendek semua. Rata-rata di bawah 6 bulan sih kalau proyek-proyek kita. Terus lebih mudah dan transparan, kita semua data kita upload di website, ada data-data di situ tentang laporan keuangan dia, tentang bisnis dia, tentang proyek dia, siapa, orangnya, apakah punya track record, kita upload di website kita. Terus UKM-nya juga dari segi UKM yang jelas dia bakal mendapatkan keuntungan, bisa dapat dana lebih mudah ya dengan cara syariah melalui Capital Boost, dan transparan, terus juga adil juga, karena di syariah kita pengennya tuh nggak ada kayak kedoliman ya antara pihak yang satu dengan pihak yang lain. Kita berharap kegiatan ekonomi ini emang tujuannya buat nggak cuma mempertimbangkan faktor duniawi aja ya, tapi juga gimana long term emang buat pertanggungjawaban kita bersama-sama di akhirat. Jadi kita bisa saling amanah, saling percaya, saling menghargai kayak gitu. Nah, ini adalah salah satu contoh campaign yang ada di Capital Boost. Kayak kita sempat ada yang namanya PTRAM, ada CVPAE, dia perlu dana 4 bulan, di mana para investor yang mendanai bakal dapat keuntungan 5%. Kalau di CVPAE dapat 5,94%. Jadi udah jelas tuh di sini kayak kategori risikonya berapa, siapa sih UKM yang bisa kita bantu, dia butuh apa, dia bakal ngasih imbal hasil berapa sih buat investor, udah kelihatan semua di sini. Tinggal pilih aja di website capitalboost.co.id. Nah, ada tips nih dikit buat mendanai UKM di P2P. Yang pertama, kalau dari saya jelas pastikan sudah terdaftar ya, minimal tuh sudah terdaftar di OJK, karena ini emang foundational banget sebagai aspek legalitas industri keuangan. Yang kedua, selalu baca dan pahami resiko pendanaan yang kalian lakukan. Kadang-kadang ada aja tuh orang yang nggak baca, yang penting invest. Nah, itu sangat-sangat nggak bagus kan. Padahal secara etis kan kalian harus tahu apa yang kalian danain. Itu penting banget sih, apalagi di keuangan syariah ya. Emang konsen banget investornya. Yang ketiga, utamakan kampanye pembiayaan UKM yang sudah beberapa kali. Mungkin ada beberapa UKM di Capital Boost yang masih baru sekali ya, tapi ada juga yang sampai 5 kali, 6 kali. Itu insya Allah lebih amanah ya harusnya secara track record. Terus yang keempat, diversifikasi. Jadi jangan lupa buat nggak cuma naruh dananya di satu UKM aja, tapi bagi-bagi gitu. Ada di UKM, PT RAM, PT MWM, PT ABC, sebar-sebar. Dan jangan cuma semua di P2P, nggak bagus banget. Jadi jangan lupa buat invest di saham syariah boleh, reksadana syariah, suku, macam-macam. Yang kelima, manfaatkan dana menganggur. Apalagi di P2P ya. P2P ibaratnya bukan resikonya sebenarnya kalau dibanding dengan emas atau reksadana, pasti lebih besar lah ya resikonya ya. Tapi yang jelas kalian harus benar-benar tahu resikonya. Bisa aja ada kemungkinan ada keterlambatan bohir macam-macamnya, dan itu harus dipertimbangkan. Jadi manfaatkan dana menganggur. Terus, nah ini adalah salah satu 2 campaign, 2 UKM yang terakhir banget kita launch di website kami, Capital Boost Indonesia. Dan ini ada CVBRP, ini baru kemarin ya kita rilis, baru hari Kamis kalau nggak. Kamis kita rilis CVBRP, kita blast ke investor. Alhamdulillah sekitar 24 jam udah langsung penuh ya komitmen buat pendanaannya 1,2 M. Dan banyak yang tertarik, alhamdulillah. CVBRP dia ngasih 5,6% buat pembelian bahan baku minyak goreng kalau nggak salah. Dia dapat proyek gitu dan bakal dibalikin dengan tenor 3,5 bulan. Terus ada juga PT MWM. Nah, ini bakal kita rilis malam ini sih. Sebenarnya udah buka, tapi nggak bisa mendanain. Baru bisa mendanain itu jam 7 ya. Jam 7 malam ya. Jam 7 malam ntar kita bakal buka PT MWM. PT MWM ini udah campaign di Capital Boost 5 kali. Jadi nggak sekali doang, udah berkali-kali dia campaign, terus repayment ke investor, terus campaign lagi, repayment lagi. Alhamdulillah mereka cukup amanah ya. Jadi udah campaign kelima, dia butuh dana 1,5 M buat project Sarden bantuan sosial COVID. Terus jangka waktunya 1 bulan aja ya, dengan tingkat resiko B+.
marginnya 1,5%. Dan ini bisa didanain cuma mulai dari 50.000 aja. Jadi spesial, emang kita sekarang udah nurunin, jadi semua biar bisa investasi lah. Kita percaya bahwa keuangan syariah bisa lebih inklusif ya, dengan minimum pendanaan segini. Semua bisa investasi kok, semua bisa mendanai. Dan next-nya, oh iya, ini tambahan dikit, selain kita mendanai buat project-project ekonomi, kita juga semangat banget nih buat kolaborasi kegiatan sosial dan macam-macamnya. Kayak misal kita kemarin juga kolaborasi galang dana wakaf buat RS COVID dengan BP2 AFA, kita galangin dana. Terus kita juga sempat pembagian sembako buat salah satu SD di Bogor. Terus macam-macamnya. Kita sekarang juga lagi elaborasi partnership, kolaborasi dengan banyak partner supaya bisa ngemajuin ekonomi syariah bareng-bareng. Nah, ini adalah dua founder kami ya, Pak Eli Witoyo, CEO, dan Pak Ronald adalah co-founder. Dan tim kami juga udah berpengalaman dari berbagai macam institusi keuangan, Barclays, Mandiri, BlackRock, Penguamalat, Standard & Poor's. Insya Allah, tim kami cukup berpengalaman dan kompeten ya buat nge-handle bisnis financial P2P kayak gini. Nah, mungkin bisa gabung sekarang dan bersama kita bisa membangun dalam kebaikan. Jangan lupa buat join di Telegramnya Kapibus. Kita bisa ngobrol-ngobrol. Ada Mbak Ara juga di situ. t.me/capital community. Terus ya ada meme menarik nih. You can make bad investment if you don't invest at all. Jadi semoga bisa berkolaborasi dengan memajukan Islamic ekonomi, keuangan syariah bareng-bareng. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, terima kasih Kak Gopi. Sama-sama. Pemaparannya. Sama-sama, Mbak. Seru banget tadi penjelasannya dari Mas Gofik tentang alternatif investasi ya Mas ya. Jadi tadi Mas Gofik ngejelasin tentang masalah-masalah yang sebenarnya ini cukup common untuk kita semua gitu. Cukup sering kita alami gimana caranya kita ngatur dana darurat, cash flow kita, terus abis itu juga ada pinjaman, sampai gimana sih kita memanage resiko-resiko keuangan kita. Nah, terus tadi Mas Gofik menjelaskan yang pertama tuh selalu evaluasi dulu secara berkala kondisi keuangan kita, teman-teman. Gitu ya, Kak? Gitu ya Mas Gofik ya? Oke, jadi yang pertama tuh teman-teman bisa melakukan financial check up. Jadi bukan hanya kesehatan aja yang bisa di check up, tapi financial kita juga. Jadi lakukan financial check up keuangan keluarga secara berkala. Nah, habis itu kalau udah yang selanjutnya teman-teman bisa memprioritaskan target finansial dan beserta budgetingnya. Selain itu, teman-teman bisa tetap berjuang dan terus berdoa, bersyukur seperti itu. Selanjutnya. Oke, terus selanjutnya juga ada financial planning. Tadi juga ada piramida yang sempat dijelasin oleh Mas Gofik. Mulai dari dana darurat, cash flow, pinjaman. Terus abis itu naik ke manajemen resiko. Naik lagi ke tujuan keuangan. Abis itu ada rencana kita mau seperti apa. Sampai akhirnya dana pensiun yang bisa kita wariskan ke anak cucu kita. Nah, dengan seiring perkembangannya teknologi di era sekarang nih teman-teman, kita tentu semakin mudah untuk melakukan perencanaan keuangan. Salah satunya melakukan investasi dengan menggunakan platform digital. Nah, saat ini udah ada nih teman-teman namanya fintech, financial technology. Salah satu jenis fintech itu adalah peer-to-peer atau pembiayaan peer-to-peer pembiayaan yang berbasiskan syariah. Nah, salah satu fintech peer-to-peer yang sudah ada di Indonesia itu adalah Capital Boost gitu. Jadi Capital Boost juga merupakan platform tadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Mas Gofik, platform pendanaan syariah yang memang dikhususkan untuk mendanai UKM. Tuh. Nah, tadi juga udah dijelasin sama Mas Gofik ada beberapa campaign yang sudah dilakukan oleh Capital Boost. Teman-teman bisa langsung cek. Yang saat ini sedang aktif itu ada PTMWM. Jadi teman-teman jika ingin melakukan investasi bisa langsung danai mulai dari 50.000. Oke, mungkin itu aja. Mas Gofik ada tambahan lagi? Cukup, makasih. Mungkin bisa Q&A ya. Oke. Makasih banyak Mas Gofik. Sampai ketemu di Q&A. Oke teman-teman, tadi udah
kita udah jelasin pemaparan dari 3 pemateri, dari Pak Reza, dari Mas Akram, dari Mas Govik soal perencanaan keuangan di tahun 2021 nih. Sebelum kita ke Q&A, ada baiknya kita masuk ke sesi door prize dulu. Halo teman-teman semuanya. Boleh chat di ini ya, boleh chat di kolom chat. Halo dia. Halo semuanya. Oke, halo Ronald, Zubair. Oke, kita akan mulai door prize sekarang. Jadi saya nanti nggak mau ngasih tahu hadiahnya, pokoknya menarik untuk teman-teman. Kalau misalkan teman-teman follow sosial medianya Capital Boost, terutama mungkin Instagramnya @capitalboost.id, Telegramnya Capital Community, Twitter, YouTube Capital Boost Indonesia, mungkin udah ada informasi tentang Capital Boost Indonesia. Nah, jadi nanti kuisnya gini, saya akan memberikan pertanyaan, jadi teman-teman tolong langsung aktifin ya kolom chatnya, teman-teman nanti cepet-cepetan jawabnya. Saya akan memberikan pertanyaan, nanti ketika pertanyaannya udah dilempar, teman-teman langsung cepet-cepetan bales ya. Jadi nanti yang menang langsung kirimin nama, alamat email, dan alamat rumahnya untuk dikirimkan door prize-nya. Oke? Udah siap teman-teman semuanya? Oke, siap. Oke, semuanya udah siap ya. Siap-siap di kolom chatnya ya teman-teman. Oke, pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama adalah, apa produk pembiayaan yang ada di Capital Boost Indonesia? Oke, cukup ya. Nanti akan dipilih oleh kami siapa yang akan jadi pemenangnya. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya. Oke, dengarkan baik-baik ya. Kampanye apa yang rilis pembiayaan nanti malam di Capital Boost? Oke, sepertinya kita sudah dapat pemenangnya ya. Oke. Wah, keren. Oke, selanjutnya nih teman-teman. Udah ya, kayaknya kita udah dapat pemenangnya di pertanyaan kedua ya. Oke, selanjutnya pertanyaan terakhir teman-teman. Pertanyaan terakhir ini gampang sekali, ini mudah. Oke, ini pertanyaannya. Berapa minimum pendanaan di Capital Boost Indonesia? Tadi udah sempat disinggung sama Mas Govik. Oke. Oke, cukup ya. Oke, cukup itu aja pertanyaannya untuk door prize. Selamat untuk para pemenang, nanti akan dihubungi oleh tim kami. Nanti tolong di-mention aja alamat email teman-teman, nama lengkap sama alamat rumahnya. Oke deh, terima kasih banyak teman-teman atas antusiasmenya di kolom chat. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah bertanya. Sekarang kita boleh langsung masuk ke sesi tanya-jawab, sesi Q&A ya. Jadi untuk teman-teman yang sudah bertanya, ini sudah aku simpulin, ada pertanyaan nih. Untuk Mas Akram, Pak Reza, dan Mas Govik, halo. Ini sudah ada banyak sekali pertanyaan ya. Mungkin, halo Pak Reza. Oke, mungkin ini pertanyaan untuk Mas Akram dulu ya. Wah, ini untuk Mas Akram banyak sekali. Halo Mas Akram. Halo, ya. Iya. Oke, Mas Akram, ini ada pertanyaan dari Muhammad Arisnanda. Untuk Mas Akram, izin bertanya. Lebih baik mana menanamkan uang untuk asuransi syariah atau menjadi investor di investasi syariah? Karena keduanya merupakan bentuk pembiayaan syariah di Indonesia. Mohon dijawab, Mas. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Saya jawab. Yang pertama harus dibedakan ya, asuransi itu bukan investasi. Asuransi itu adalah bentuk proteksi. Jadi fungsi utama asuransi itu asuransi syariah. Di saat kita mengalami kesulitan, mengalami resiko, adanya dana yang bisa tersalurkan ke kita dari dana yang berasal dari kumpulan
peserta-peserta lainnya. Jadi asuransi itu jangan disamakan dengan investasi. Meskipun sekarang itu banyak produk investasi syariah yang dijual sepaket ya, asuransi syariah dan juga investasi. Tapi investasi di situ justru fungsinya adalah ketika kamu nggak lagi mampu membayar kontribusi bulanan kepada asuransi tersebut, ada dana yang dari investasi yang sudah terkumpul itu kemudian menjadi yang mengcover kontribusi kamu. Jadi tolong dibedakan antara investasi dan asuransi. Dua instrumen keuangan ini mempunyai fungsi yang berbeda. Jadi jangan ketika mengatakan, oke, saya sudah investasi di asuransi, itu kita belum berinvestasi dengan benar. Mungkin itu. Oke, Mas Akram. Jadi kalau misalnya bisa saya simpulin, jadi kalau asuransi syariah itu nggak sama dengan investasi syariah gitu, Mas. Ya. Ya kan, jadi karena memang keduanya memiliki fungsi yang berbeda. Jadi bukan berarti ketika kita melakukan pembiayaan di asuransi syariah, kita sudah termasuk berinvestasi gitu, Mas. Seperti itu ya, Mas? Ya. Oke, jadi semoga menjawab ya, Mas Aris, Muhammad Aris Nanda. Semoga menjawab ya. Terima kasih sudah bertanya. Selanjutnya untuk Mas Akram lagi nih dari Ifnalia Rahayu. Halo Ifna. Mas, apa saja keuntungan dan benefit yang kita terima kalau kita berinvestasi syariah? Apa kelebihan dan kekurangan dari investasi syariah ini jika dibandingkan dengan konven misalnya, Mas? Oke, kalau ditanya kelebihan ya, mungkin kalau untuk seorang Muslim yang pertama halal dan thayyiban, kan, halal dan baik. Mungkin kalau untuk apakah dia bisa bersaing dengan investasi lainnya, yang pertama yang paling membuat investasi syariah itu menarik, bahkan bagi seorang non-Muslim sekalipun, itu adalah sisi etika dari investasi syariah, di mana misalnya tadi kita berbicara tentang saham-saham seperti rokok yang mendatangkan mudarat itu tidak termasuk dalam saham syariah. Bahkan kalau di luar negeri itu saham sebuah perusahaan yang memproduksi senjata itu bukan termasuk golongan perusahaan syariah. Jadi perusahaan yang sudah diseleksi masuk dalam kategori saham syariah itu sudah termasuk saham yang beretika mungkin rasanya. Dan mungkin buat yang lain-lain investasi yang lain, mungkin seperti sukuk tadi, itu ada produk baru yang namanya sukuk yang kemudian sekalian berwakaf. Jadi keuntungan dari sukuk tersebut tidak kita terima, tapi diwakafkan ke proyek-proyek keagamaan, proyek-proyek yang kemasyarakatan. Bukan untuk membiayai proyek negara lagi, tapi untuk benar-benar untuk masyarakat, diwakafkan. Mungkin itu sih, Mbak. Oke. Makasih banyak Mas Akram tadi udah, semoga menjawab ya tadi pertanyaan dari Mbak Ifna. Jadi sebenarnya perbedaan prinsip syariah ketika kita ingin melakukan investasi dengan prinsip syariah mungkin ada dari sisi etikanya, dari etika saat kita berinvestasi, dan memang tujuan kita adalah tadi pendistribusian kekayaan, pada akhirnya ingin menghasilkan social impact yang lebih luas lagi dan berdampak lebih besar lagi, seperti itu ya Mas. Oke. Semoga menjawab nih pertanyaannya tadi Mbak Ifna. Selanjutnya nih ada pertanyaan untuk Pak Reza. Pak Reza? Halo Pak Reza. Ya Mbak, silakan. Halo, oke. Pak Reza banyak banget yang nanya ke Bapak. Oke, ini ada salah satunya. Ada pertanyaan dari Pak Johan Prabowo. Halo Pak Johan, terima kasih sudah bertanya. Dari Nganjuk. Pak Reza, bagaimana cara mengembalikan modal dalam jangka waktu tidak terlalu lama sehingga bisa mendapatkan laba yang dihasilkan waktu dulu sebelum pandemi, serta
bedakan pendapatan laba sebelum pandemi dengan yang sekarang. Nah, yang kedua, ada 2 pertanyaan nih, Pak. Yang kedua, gimana caranya mengatasi hal tersebut jika suatu para pedagang mengalami kesulitan dalam mencari perekonomian di 2021? Yang pertama tadi apa, Mbak? Nggak jelas. Bagaimana cara mengembalikan modal dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama sehingga bisa mendapatkan laba yang dapat dihasilkan, serta membedakan pendapatan laba sebelum pandemi dengan yang sekarang. Ya, jadi sebetulnya masalah mengembalikan pinjaman itu bukan masalah terlalu lama atau cepat, karena logikanya semakin cepat, maka dana yang harus kita serahkan untuk cicilan juga semakin besar ya tentunya nilainya, seperti itu. Tapi kalau kita bicara Ini ke siapa nih, Mas? Kalau kita bicara bagaimana muterin duit cepat di era pandemi ini, sebetulnya teman-teman bisa melakukan strategi project base. Artinya bahwa pinjaman modal itu dicairkan berdasarkan adanya purchase order misalnya, atau adanya pesanan pembelian, seperti itu. Jadi bukan model stok ya, kita nyiapin stok gitu, enggak. Tapi kita modelnya adalah berdasarkan pesanan pembelian. Jadi begitu ada pesanan pembelian, baru kita melakukan pinjaman modal. Nah, pinjaman modal seperti ini yang paling fleksibel adalah biasanya ya ke fintech syariah pada contohnya ya, seperti itu. Karena fintech syariah juga biasanya pinjaman modal ini berbasis pada adanya ada PO misalnya ya, ada purchase order atau adanya kontrak seperti itu. Nah, itu bisa menjadi solusi. Karena di saat pandemi seperti ini, strategi untuk menyediakan stok atau ready stock seperti itu seringkali kurang ini ya, menjadikan kita kayak terlalu banyak inventory yang kemudian pembelinya juga belum tentu seperti itu, dan akhirnya cash flow-nya menjadi panjang. Nah, kalau cash flow-nya panjang, otomatis pinjaman kita juga jadi panjang. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan untuk strateginya yang pertama. Kalau yang kedua apa tadi pertanyaannya? Kalau yang kedua tadi, bentar, Pak. Yang kedua, bagaimana cara mengatasi hal tersebut jika pedagang mungkin pedagang ini usaha kali ya, jika usaha mengalami kesulitan ekonomi di 2021, Pak. Nah, berarti sudah menjawab ya tadi pertanyaannya sebetulnya. Sudah menjawab langsung dua-duanya. Jadi ya dilakukan strategi purchase order tadi itu berdasarkan pesanan. Jadi melayani customer berdasarkan pesanan. Jadi ada pesanan dulu baru kita kerjakan seperti itu. Kita beli bahan bakunya dan seterusnya. Kalau misalkan itu produksi, kalau misalkan itu perdagangan, berarti kita ada seperti itu. Gitu, Mbak. Oke. Makasih banyak Pak Reza. Jadi tadi Pak Johan pertanyaannya, mungkin tadi jawabannya bisa dilakukan based on project ya Pak ya, based on project. Jadi purchase order, jadi project base ya. Project base. Iya. Jadi ada project baru. Iya. Itu semoga menjawab ya Pak Johan. Iya. Oke, selanjutnya nih ada pertanyaan juga. Selamat siang, perkenalkan saya Juman asal Kalimantan Barat. Halo Mas Juman. Untuk Pak Reza, ini bagaimana sistem pembiayaan syariah pada segmen kredit pemilikan mobil KPM, baik di perbankan maupun di industri keuangan lainnya? Terima kasih. Ya, baik, saya langsung aja jawab. Jadi kalau untuk kepemilikan mobil itu, skema yang digunakan adalah murabahah. Biasanya itu murabahah. Bisa juga selain murabahah kita bisa lakukan skema lain, yaitu
IMBT ya, jarang dipraktekkan. IMBT adalah berbasis sewa yang diakhiri dengan transfer kepemilikan. Itu seperti itu. Tapi kalau yang lazim dilaksanakan di lembaga-lembaga keuangan, terutama keuangan syariah adalah murabahah. Murabahah itu adalah dengan adanya margin kan secara tangguh atau cicilan seperti itu. Misalkan berapa nanti harga jual dari dealer atau showroom seperti itu, lalu nanti lembaga keuangan membelinya dari dealer dan menjualnya lagi kepada customer, dan nantinya ada selisih harga yang dinamakan margin, keuntungan daripada si lembaga keuangan tersebut. Setelah itu nilai jual akhir tadi itu yang dibagi berdasarkan waktu, misalkan 24 kali cicilan, 30 kali cicilan, dan seterusnya. Seperti itu. Jadi pada prinsipnya kalau untuk kepemilikan kendaraan, mobil seperti itu ada 2 skema yang bisa digunakan, tapi lebih lazimnya di murabahahnya. Gitu. Oke, makasih banyak Pak Reza. Jadi tadi Ya, untuk juga mungkin saya tambahkan sedikit. Ya, salah satu skema yang digunakan oleh Capital Boost itu juga murabahah untuk pembiayaan pembelian barang modal ya. Jadi kalau teman-teman punya usaha yang membutuhkan barang modal seperti mesin-mesin, alat usaha dan sebagainya, itu juga bisa menggunakan skema murabahah yang bisa diberikan layanan itu oleh Capital Boost. Ya, oke. Makasih banyak Pak Reza. Ya. Tadi pertanyaannya tentang ini ya, kredit pemilikan mobil. Jadi tadi skemanya itu murabahah, terus bisa juga sewa IMBT ya, IMBT ya Pak. Nah itu jadi sewa. Ijarah mutahiyah bitamlik itu bersangkutan dengan diakhiri transfer kepemilikan. Iya, diakhiri dengan transfer kepemilikan. Oke, semoga menjawab ya Mas Jum'an. Selanjutnya ini ada pertanyaan lagi untuk Mas Akram. Mas Akram, pertanyaannya. Assalamualaikum Kak, ini dari Ira Juliani Anwar. Halo Ira, terima kasih sudah bertanya. Assalamualaikum Kak, mau bertanya pada Kak Akram. Tadi kan sebelum memulai investasi kita harus kenal dulu nih profil risiko yang kita miliki. Nah, pertanyaannya, dari mana kita bisa mengetahui profil risiko yang kita miliki? Dan jika kita sudah mengetahui profil risiko kita, itu kan berhubungan dengan instrumen investasi apa yang bisa kita pilih. Masing-masing profil risiko tersebut cocoknya memilih instrumen investasi yang mana? Terima kasih. Gimana sih caranya kita tahu mengukur profil risiko kita masing-masing? Baik, mungkin yang pertama harus dibedakan dulu ya profil risiko sama yang namanya itu risk appetite atau mana kita punya selera dengan risiko. Bisa jadi saya secara pribadi menyukai berinvestasi di instrumen yang lebih fluktuatif harganya, yang memiliki risiko yang tinggi. Tapi di saat bersamaan ketika saya sudah berkeluarga, ketika saya sudah harus memikirkan, oke, ini ya saya mempunyai seorang istri, mempunyai seorang anak, tentu saja selera akan risiko tadi itu harus bisa saya bendung dan memilih instrumen investasi yang lebih konservatif. Dalam artian yang benar-benar saya harus memikirkan, saya sudah mempunyai tanggungan, saya nggak boleh main-main nih, gimana nanti kalau investasi yang saya lakukan mengalami kerugian. Jadi mungkin harus dibedakan antara dua itu dulu. Dan bagaimana sih kita mengetahui profil risiko yang dimiliki? Itu benar-benar kita harus melakukan seperti kata Mas Ali tadi ya, melakukan financial check up, melihat kondisi keuangan kita secara pribadi seperti apa, dan yang paling penting itu mempertimbangkan apakah kita mempunyai tanggungan atau tidak, dan juga tujuan kita itu sebenarnya mau mana sih dengan investasi tersebut. Instrumen, oke, jika sudah mengetahui profil risiko kita, berhubungan dengan instrumen investasi yang bisa kita pilih. Dan masing-masing profil risiko tersebut cocok memiliki instrumen memilih, setiap profil risiko ya.
biasanya kalau yang dari konservatif itu investor dengan profil risiko konservatif, mereka menyukai yang memberikan pendapatan yang tetap. Jadi harga ataupun nilai investasi mereka tidak menyukai yang terlalu berfluktuatif. Dan kalau untuk yang moderat itu biasanya antara gabungan. Mereka menyukai juga mereka juga mempunyai portfolio yang konservatif, artinya instrumen yang memberikan pendapatan tetap, tapi mereka juga mulai berinvestasi pada instrumen-instrumen yang lebih harganya naik turun. Nah mungkin kalau yang untuk paling agresif, mereka menyukai untuk berinvestasi di hal-hal yang mungkin masih kecil, sebuah bisnis yang masih kecil tapi mempunyai prospek untuk tumbuh ke depan. Jadi resiko gagal investasinya lebih tinggi, tapi juga saat bersamaan bisa memberikan hasil return yang lebih besar. Mungkin itu jawaban dari saya, semoga bisa. Oke, terima kasih banyak Mas Akram. Tadi udah dijawab soal gimana sih cara kita melihat profil risiko. Tadi juga memang harus dibedakan terlebih dahulu nih teman-teman, preferensi interest kita sama profil risiko dari instrumen itu gitu. Jadi memang harus disesuaikan. Nah, semoga menjawab ya tadi pertanyaannya. Selanjutnya nih mungkin ada satu pertanyaan lagi untuk Mas Govik. Pertanyaannya, halo Mas Govik. Halo. Oke, ini ada pertanyaan nih. Di Capital Boost sendiri berarti hanya menerima pengajuan dana per project ya? Kalau butuh untuk buka UMKM bagaimana? Misalnya dengan periode pengembaliannya 1 tahun. Oke. Izin menjawab. Jadi kalau di Capital Boost ini emang kita based on-nya emang per project ya. Jadi harus proyeknya jelas, siapa bohirnya, terus berapa lama, terus dia dapat repayment, dapat pembayaran dari bohir berapa bulan tenornya. Jadi harus jelas per project. Jadi kalau saat ini nggak bisa ya kalau langsung per tahun gitu multiple project ya. Terus saat ini project diajuin, terus tenor, repayment ke investor, ntar kalau udah repayment, ntar ngajuin lagi project yang lain. Jadi kayak gitu sih, Mbak Rara. Oke. Oh iya, sedikit tambahan ya. Kita tambahan mungkin sedikit menjelaskan tadi yang terkait project dan akad. Jadi kita sih buat projectnya bisa juga project pembelian barang atau juga project buat invoice financing. Di Capital Boost sih ada 2 produk itu ya. Jadi buat UKM yang perlu pembelian barang, dapat proyek, atau dapat proyek sih, tapi tinggal nunggu waktu pembayaran dari bohir aja, invoice financing, itu juga bisa. Jadi bisa milih dari 2 tipe kayak gini. Itu aja sih. Terima kasih. Oke, sama-sama Mas Govik. Jadi di Capital Boost sendiri belum bisa untuk seperti itu ya, Mas. Tadi siapa yang nanya? Jadi memang saat ini kita based on project dan untuk produknya sendiri ada 2, akad murabaha dan invoice financing. Jadi untuk yang sudah memiliki project gitu, terus bisa langsung melakukan pendanaan di Capital Boost. Oke, mungkin pertanyaan tadi sekaligus menutup sesi kita pada sore hari ini. Terima kasih banyak untuk teman-teman. Oh ya, saya mau ngumumin pemenang dari door prize tadi. Ada 3 pemenang, teman-teman. Ini yang pertama ada, ini saya sudah memegang list pemenangnya. Selamat untuk 3 orang pemenang. Yang pertama ada Mas Muhammad Rifki Saifuddin. Halo Mas Rifki, selamat. Dan yang kedua ada Zubair Abdul Wahid Chan. Halo, selamat. Dan yang terakhir ada Mbak Amanda Kumalasari. Oke, selamat untuk para pemenang. Silakan nanti dikirim data dirinya ke Instagram Capital Boost di @capitalboost.id. Nanti langsung di DM aja ke sana. Untuk teman-teman juga jangan lupa follow semua sosial media dari Capital Boost Indonesia @capitalboost.id. Ada TikTok, ada Instagram, ada YouTube, Twitter. Bisa subscribe emailnya juga. Terus ada Telegram Community @capitalcommunity.
Terus juga saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pemateri yang telah bersedia mengisi materi pada siang hari ini, kepada Pak Reza. Terima kasih banyak Pak Reza. Terima kasih juga untuk Mas Akram Muhammad. Terima kasih banyak Mas. Dan untuk Mas Ali Algofiki, terima kasih banyak atas ilmunya. Semoga menjadi ladang pahala untuk di hari akhir nanti ya Mas. Amin. Amin. Terus juga saya mau ngucapin terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya sampai akhir di acara webinar hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan, yang kita pelajari sama-sama bermanfaat. Dan untuk semua panitia yang telah menyukseskan acara pada sore hari ini juga, terima kasih banyak. Akhir kata saya ucapkan mohon maaf jika ada kesalahan, salah-salah kata dan perbuatan selama acara. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Mas Gilang. Oke, terima kasih kepada Mbak Ranita selaku moderator pada webinar pada hari ini. Saya juga ingin menutup acara webinar Capital Talk volume 13 ini. Alhamdulillah sudah selesai. Terima kasih atas partisipasi dari para pembicara dan juga terima kasih atas partisipasi dari teman-teman sekalian yang sangat aktif mengikuti acara ini dengan sebaik-baiknya. Semoga webinar ini mendatangkan pahala, memberikan ilmu yang manfaat dan juga dapat diterapkan di kehidupan teman-teman sekalian di esok hari. Oke, nah buat teman-teman yang pengen kepoin banget gimana sih Capital Boost Indonesia sendiri itu, bisa cek di kolom chat, itu sudah ada sebuah link yang nantinya itu berisikan portal sosial media kami seperti Instagram, Telegram, kemudian ada TikTok juga. Kita juga sudah membuka channel TikTok, jadi situ banyak banget konten-konten tentang edukasi seputar keuangan syariah. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa jam 7 malam nanti akan dibuka kampanye UKM PTMWM. PTMWM merupakan sebuah perusahaan perdagangan yang mengumpulkan modal kerja sebesar 1, miliar rupiah untuk pembelian bahan baku makanan. Nah, PTMWM ini sudah berkampanye setidaknya 4 kali kepada Capital Boost Indonesia dengan total pembiayaan sebesar 3,7 miliar rupiah. Nah, buat teman-teman nih yang ingin memulai investasi atau memulai pendanaan yang tadi sudah dijelaskan oleh Mas Gofik, dengan minimum pendanaan cuma 50.000 aja. Nah, bisa nih manfaatin kesempatan ini dengan berkampanye di PTMWM yang akan buka pukul 7 malam nanti. Oke. Dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Salam sejahtera. Salam. Terima kasih. Urat nadi dan pembuluh-pembuluh darah perekonomian Indonesia adalah UMKM yang jumlahnya 60 juta. Oke, saya nggak bicara UMKM secara keseluruhan, UMKM industri saja. UMKM industri itu yang mikro itu 2,5 juta. Kemudian yang kecil, mikro kan paling kecil ya, yang kecil itu kira-kira 285.000. Kalau 285.000, setiap perusahaan punya 3 pegawai, kita naikkan jadi 6 kan gampang ya.